Baik, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita masuk ke materi yang keempat ya, tentang digitalisasi bisnis ya. Sedikit pengantar, ini nggak banyak materinya ya, sedikit aja. Mudah-mudahan materi sebelumnya di mata kuliah yang lain tuh ada tentang digitalisasi bisnis. Ada ya? Ada nggak? Yang ada hubungannya gitu, atau proses bisnis dan sebagainya. Nah kalau sudah ada, ini sedikit mengulang ya. Ada? Waalaikumsalam. Ya, yang kita bahas tentang bisnis. Nah, ini mungkin nanti pengulangan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian proses bisnis, ada e-bisnis, digitalisasi bisnis, nanti ada tugas. Tugasnya gampang aja, nggak banyak ya. Ya, apa itu bisnis sudah tahu lah semuanya. Ini hanya definisi-definisi dari para ahli saja. Kalau dalam bahasa Inggris, bisnis kalau kita terjemahkan secara kasar artinya urusan. Nah gitu aja. Jadi bisnis apa? Urusan. Apapun bentuknya, bisnis namanya. Ya. Tidak selalu berhubungan dengan uang. Tidak selalu berhubungan dengan menghasilkan produk dan jasa. Apapun yang dikerjakan sebenarnya bisnis. Ya. Tapi dalam konteks tertentu artinya bisa berbeda ya. Misalnya kata Griffin dan Ebert ya, bahwa bisnis itu adalah organisasi katanya gitu ya, yang menyediakan barang atau jasa yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini sudah mulai spesifik ya. Kalau bisnis secara umum ya sudah urusan. Apapun itu bisnis namanya. Ya, jalan-jalan termasuk bisnis juga. Dalam pengertian umum. Dalam konteks ekonomi berarti bisnis itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, itu pasti yang dimaksud dengan bisnis. Ada proses transaksi dan sebagainya di situ ya. Dan dilakukannya untuk tujuan apa? Menyediakan kebutuhan orang lain. Bentuknya apa? Bentuknya bisa barang, bisa jasa, dan yang lain-lain. Ya. Saya kira nggak usah dicatat ya, udah tahu itu kan. Bisnis sudah tahu. Lanjut aja ya kan. Nah, fungsi bisnis setidaknya ada 4 berdasarkan referensi yang saya dapatkan ya. Yang pertama itu mengubah bentuk. Ya, bisnis itu pertama mengubah bentuk. Yang dimaksud di situ adalah dia memproduksi, misalnya dari bahan mentah menjadi bahan baku, menjadi bahan barang jadi. Nah, seperti itu. Kemudian mengubah tempat, asalnya dari sana dia pindah ke sini. Nah, itu kita maksudkan dengan yang kita maklum adalah distribusi, dipindahkan posisinya. Itu juga kegiatan bisnis. Lalu ada posesif. Nah, posesif ini mengubah kepemilikannya. Dari yang semula milik orang lain, sekarang balik lagi kepada orang lain yang lainnya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Ada perpindahan kepemilikan. Kemudian ada time utility ya, di situ mengubah waktu guna. Nah, ini maksudnya pemasaran. Ini berkaitan juga dengan perencanaan. Jadi kalau memasarkan, lihat dulu kapan waktu yang pas dan sebagainya ya. Di materi sebelumnya berkaitan dengan AI ya, kalau dia menggunakan bantuan business intelligence ya, itu bisa direkomendasikan kapan perlu untuk melakukan launching produk atau launching jasa begitu. Jadi proses bisnis itu untuk mengubah dari sesuatu yang nilainya mungkin belum ada atau bahkan nilainya kurang atau bahkan belum ada nilai ya, supaya dia menjadi nilainya lebih tinggi. Kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Bisa dimanfaatkannya itu bisa nanti dapatnya dengan cara beli, bisa juga dengan cara dapatnya cuma-cuma. Bisnis ya.
Tapi kalau kita kaitkan dengan konteks ekonomi, berarti ada timbal balik. Pasti ada ya. Kita yang belajar ekonomi konvensional, ya itu kan dari dulu. Saya dulu waktu SMP, STM dulu ada dikasih pelajaran ekonominya sedikit ya. Itu prinsip ekonomi katanya, ya. Menghasilkan sesuatu sebesar-besarnya dengan cara mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya, katanya begitu. Ya, apakah memang seperti itu? Kalian sebagai orang ekonomi asli? Ya. Itu prinsip dari ekonomi kapitalis ya. Jadi modalnya kecil tapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Di situ nggak ada konsep berbaginya. Pokoknya putar lagi supaya dapat lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, kalian sudah dapat di mungkin pengantar ekonomi syariah mungkin ya, bahwa bukan hanya produksi, bukan hanya konsumsi, bukan hanya distribusi dan sebagainya yang diatur. Di bagian distribusi itu ada lagi ya, yang kalau kita istilahkan tuh charity. Apa? Berbagi dengan orang lain. Ya, tanpa memperhitungkan bahwa ini akan rugi atau tidak. Karena kalau dalam ekonomi kapitalis, ngasih orang itu rugi. Tapi, saya nggak tahu ya, kalian sudah pernah membuktikan atau belum? Masih ingat surah apa, ayat berapa? Bahwa kalau sedekah itu akan diganti sampai dengan 700 bahkan lebih? Masih ingat nggak? Harusnya hafal nih ekonomi syariah. Belum hafal apa belum bisa baca Quran nih, bahaya nih. Ya, Iqra 6 sudah hafal? Sudah hafal. Sudah tamat? Sudah. Kemudian ada lagi ya, bahwa kita tuh belum dikatakan berbuat baik sebelum kita memberikan apa yang paling kita cintai. Saya lupa itu surah Ali Imran kayaknya. Ya. Awal juz. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kata-kata lan, kalau menurut orang tafsir, ngerti maknanya antara la dengan lan. Kalau lan itu tidak akan, artinya sekalipun nggak akan bisa disalahi itu. Kalau la aja masih ada pengecualian, tapi kalau lan itu tidak ada pengecualian. Lan tanalul birra, tidak dikatakan kalian itu berbuat baik, hatta sampai tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi kalau mau sedekah itu harusnya yang paling dicintai barang apa itu disedekahin. Logikanya gitu ya. HP nih paling disayang-sayangi, itu yang harusnya disedekahin, itu baru berbuat baik gitu ya. Tapi jangan nanti setelah berkeluarga istrinya disedekahin atau suaminya, jangan ya. Nah, ada konteks di situ ya, maksudnya ada konteks ya. Pernah lihat video short atau apa, ada seorang ibu-ibu desainer, saya pernah lihat lewat gitu ya. Jadi beliau itu kalau ke pengajian atau apa pakai pakaian gitu, ada yang tanya, "Ibu bagus bajunya," langsung ditawarin, "Mau? Nih ikut saya." Beliaunya ganti baju, yang baju dipakai tadi yang dipuji orang tuh dikasihin. Nah ternyata kata beliau, baliknya lebih lagi, ya itu sesuai dengan janji Allah. Pernah membuktikan nggak? Janji Allah itu, yang misalnya kalau ngasih 1000, baliknya itu lebih dari 1000, pernah nggak? Saya yakin pernah, tapi kita itu nggak pernah nandai, tidak pernah ingat gitu. Ya, tapi bagus saja kayak gitu ya, jangan diingat-ingat juga. Karena bahaya juga tuh bagi hati, ya. Nanti kalau diingat-ingat, begitu dapat sesuatu ya yang menyenangkan, oh kemarin mungkin gara-gara saya sedekah ini, akhirnya nanti menggantungkan kepada sedekah itu. Walaupun janji Allah pasti, ya, tetap aja
Kalau kata guru-guru kita ya, yang namanya ikhlas itu pokoknya kerjakan aja, jangan mempedulikan yang lainnya. Biarin aja, pokoknya kerjain aja. Nah, misalnya, kenapa sholat? Karena Allah nyuruh, sudah itu aja. Nggak usah karena begini, karena begitu, nggak usah. Pokoknya Allah nyuruh, sudah. Kenapa puasa? Ya diperintahkan Allah, saya kerjakan. Itu kata guru sekumpul, namanya ikhlas kayak gitu. Jadi kita itu sudah merasakan sebelum janji Allah itu, cuman kita nggak menandai, tidak mengingat-ingat lagi. Bagus aja kayak gitu. Pokoknya kasih aja orang, kasih aja. Nggak usah diingat-ingat ketika dapat kayak gitu, nanti bahaya ya. Sama dengan kita punya keahlian, mohon maaf ya, kalau ada yang belajar tenaga dalam. Saya dulu diajak itu nggak mau, heran juga saya kenapa. Ya. Karena mikirnya itu, ketika kita diserang, kalau orang punya tenaga dalam, itu mesti ada yang uji. Ya. Nanti khawatir ke hati larinya. Ya, pada saat diserang orang, tiba-tiba orang mental dan sebagainya, kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita punya. Ya, kita itu akan teringat nanti. Karena ada ini. Nah, hati-hati tuh. Itu Allahnya sudah terdinding. Padahal, sudah tahu dalilnya, bacaannya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai' dan seterusnya ya. Nggak ada yang datangkan mudarat dan manfaat, itu Allah semuanya. Nah, saya bilang pada yang ngajak saya belajar tenaga dalam, saya bilang saya lebih senang itu kayak gini. Ada orang mau nyerang saya, nggak jadi. Nah itu aja. Saya lebih senang kayak gitu. Kenapa? Aman bagi orang tersebut, aman bagi saya. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau saya serang, orangnya mental, saya itu jadi ingat. Oh ya mungkin gara-gara tenaga dalam ini. Tapi kalau orang itu tiba-tiba nggak jadi, dia selamat, nggak jadi berbuat jahat, hati saya juga nggak ada mikir apa-apa. Ya, masalahnya kalau sempat kena serang orang itu, kata almarhum guru sekumpul itu, kalau sama-sama berantem itu sama-sama kena pukul. Maunya itu nggak usah aja pukul-pukulan gitu. Ya, seperti itulah. Komunikasi sudah juga ya, belajar ya. Ya, setidaknya ada 3 itu model komunikasi, terutama dalam organisasi. Ya, apalagi organisasi bisnis, nanti kalau masuk ke materi ERP ya, enterprise, itu komunikasinya bukan hanya secara lisan, tetapi juga secara digital. Jadi komunikasi itu bisa lewat gambar saja. Kita sekarang sudah mengalami itu ya. Dikasih orang stiker dan sebagainya ya. Kadang-kadang bahaya juga tuh, salah pencet. Maksudnya senyum, tiba-tiba ya gara-gara terlalu besar jempol dan sebagainya gitu ya. Atau keyboardnya terlalu kecil, yang terkirim malah gambar cemberut. Ya, jadi fitnah akhirnya ya. Dan sebagainya. Komunikasi secara vertikal itu ke atas sesuai dengan hierarki yang berbeda. Jadi bawah atas kayak gitu ya. Kalau horizontal yang levelnya sama. Sedangkan kalau dia diagonal bisa ke berbagai level. Bisa dari unit tertentu ya ke unit yang lain misalnya, bisa seperti itu. Pada posisi yang berbeda digambarkan seperti ini. Ya. Ya, itu udah tahu. Nah, unsur yang ada dalam komunikasi bisnis, kalau berkomunikasi harus ada tujuannya. Ngapain berkomunikasi kalau nggak ada tujuan apa-apa ya? Ya, termasuk orang iseng aja Pak, nggak ada tujuan apa-apa sih, cuma pengen ngobrol. Ya pengen ngobrol itu tujuan namanya. Ada pertukaran, ngomong sendiri dibilang orang. Tapi ada nggak ya orang yang suka ngomong sendiri? Ada, pada kasus tertentu bisa jadi. Atau dia sebenarnya ngomong dengan orang lain, cuman kita nggak tahu, nggak lihat. Ya, tapi ini pengalaman mungkin ya. Kalau di sinetron kan beda ya, yang suka sinetron. Kadang-kadang dia sambil lihat keadaan tertentu gitu, dia diem aja, tapi ada suaranya, ya kan? Nah, itu kan dalam hati mungkin. Ya,
Tapi dalam hati kok tertata begitu. Kalau kita kan enggak. Begitu lihat sesuatu tuh mesti cek aja langsung kayak gitu. Enggak ada disusun kata-katanya begini dan seterusnya. Kemudian kalau dalam berkomunikasi, terutama dalam hal bisnis ya, ada gagasan, ada opini, informasi, instruksi, itu lewatnya di komunikasi. Perintah dan sebagainya, memberikan informasi, menyampaikan pendapat, ya, atau punya ide dan sebagainya, itu menjadi unsur dalam komunikasi bisnis. Bisa melalui saluran personal atau impersonal, ya. Jadi bisa secara individual atau secara kelompok bisa. Ada beberapa konteks tertentu ya, yang ketika misalnya kita menemukan suatu kesalahan, misalnya kayak kalian gini, ya, saya menyampaikan sesuatu salah, ya, pilihannya ada dua nih, mengoreksi saya secara langsung pada saat sekarang, atau nanti setelah selesai baru dikasih tahu, Pak tadi salah. Kira-kira silakan dianalisis ya, nanti ada tugas itu analisis. Silakan dianalisis. Kalau saya bicara di hadapan orang banyak, salah. Kira-kira yang lebih baik yang mana? Ditegur secara langsung pada saat itu untuk mengoreksi, atau nanti setelah selesai baru dikasih tahu, Pak tadi salah. Kira-kira yang mana? Pilihannya cuma dua, tinggal jawab. Sebelah sini pilihannya sekarang, ini nanti, kan gitu. Pasti benar. Ya, itu relatif ya. Tergantung, tetapi lihat konteks yang dibicarakan. Ya, kalau itu kesalahan fatal yang bisa menyesatkan orang, tidak ada pilihan kecuali sekarang kasih tahu, harus begitu. Ya, tapi kalau misalnya itu tidak terlalu fatal, misalnya, ya, bisa nanti. Kan seringnya kan kalau ngasih tahu orang tuh disampaikan begitu ya. Kalau ngasih tahu orang tuh berdua aja, misalnya orang lain nggak dengar supaya nggak malu. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya nanti bakal menyesatkan orang, kan hadir gini misalnya 30-an orang, ya kan? Hari pertemuan ini saya salah menyampaikan, itu berpotensi menyesatkan, tiba-tiba bisa menyebabkan orang bunuh diri misalnya. Ya, menimbulkan inspirasi, nanti akan bunuh diri misalnya. Nah, itu kan salah. Karena tidak ada jaminan minggu depan saya bisa masuk kembali untuk mengoreksi. Ya, begitu juga saya tidak punya jaminan walaupun saya bisa masuk, saya mengoreksi itu kebetulan orang yang terpengaruh itu hadir apa enggak pada saat itu, kan berbahaya. Nah, jadi dalam komunikasi silahkan dipertimbangkan nanti, termasuk bersama dengan kawan-kawan semuanya. Ya. Ketika kesalahan itu fatal banget di hadapan orang, baiknya koreksi langsung di situ karena khawatir nanti orang akan tersesat. Tapi kalau masih bisa ditoleransi, nanti ngomongnya belakangan. Kayak gitu ya. Kemudian dalam komunikasi bisa pakai simbol atau sinyal. Sinyal itu apa ya? Bahasa tubuh misalnya. Bahasa isyarat. Kalau pakai simbol-simbol itu seperti pakai emoji dan sebagainya bisa. Atau simbol-simbol lain yang digunakan dalam organisasi tertentu. Tapi ini nggak bisa pakai bahasa pemrograman ya, atau bahasa kolbu, nggak bisa. Susah ngomongnya gimana. Ya, karena kita melihat seseorang itu bisa saja wajahnya ceria tapi hatinya sedang sedih, bisa juga wajahnya kelihatan sedih padahal dibuat-buat aja. Bisa juga. Nah, kemudian dalam komunikasi bisnis itu perlu ada unsur yang dibicarakan itu loh untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan, atau yang jadi goalnya itu apa, itu ada arahnya, jangan hanya bicaranya kosong aja ya, kecuali ngobrol biasa lain ya. Kalau dalam komunikasi bisnis yang dibicarakan mesti urusannya itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Gas aja. Nah, ada pelaku-pelaku bisnis ya, bukan pelaku kejahatan ya, pelaku bisnis, tapi bisa jadi jahat nih nanti ya, tergantung ya. Ada kelompok-kelompoknya, orang-orang ini disebut seperti ini ya. Ada orang yang proyeksi dirinya untuk menjadi entrepreneur, ada jadi wira swasta ya. Ada yang jiwanya petualang,
nyobain terus nih, mau begini, mau begini, mau begini. Cobain lagi, yang itu, cobain lagi, bisnisnya macam-macam. Ada yang profesional, ada yang kerja ganda, nih amfibi, ya. Semuanya digeluti. Mahasiswa, iya, mahasiswanya bukan hanya di sini, bukan hanya di ekonomi syariah, tapi kuliah juga di KPI, kuliah juga di PAI, misalnya. Ini tujuannya apa ya kira-kira gitu ya. Yang pusing kan pada saat wisuda, lulusnya bareng, dipanggil 3, datang 1. Ya, dalam konteks bisnis sama, ya, kerja ganda. Kalau bahasa ininya apa ya? Sambilan. Ada pekerjaan utama, tapi juga ada pekerjaan lain. Misalnya apa? Ada kawan-kawan saya, beberapa kawan saya itu jadi dosen, tapi ojek online juga. Pas nggak ngajar, berangkat. Begitu nanti deket-deket waktunya ngajar, stop dulu, dia ngajar dulu. Ada juga yang kayak gitu. Dan tidak selalu yang seperti itu karena kekurangan dalam ekonomi. Justru ada yang nyari kegiatan, justru pengen jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan, jadi ngantar orang aja gitu. Ya, ada yang nyari angin, nah kayak gitu. Macam-macam ya. Ada yang berdedikasi tinggi, berani. Nah, ini ngambil resiko dia. Ya, ada peluang bisnis baru misalnya coba dijalankan, berani dia. Tapi tetap pakai perhitungan. Ya. Ada yang slow surfer ya, kalau ini pelan-pelan aja, tapi pasti dia fokus. Segala sesuatu diamati, ini baik buruknya dan sebagainya, jalan step by step ya, pelan-pelan. Yang bahaya yang ini nih, revolusionis nih. Pokoknya coba, pokoknya pas, pokoknya kalau dia berhasil untung, kalau dia enggak ya rugi gitu. Nah, ini bahaya. Ini nggak ada nggak ada perencanaan kalau kayak gini. Ya, jiwa gambling, untung-untungan. Nah, ya sudah tahu lah dalilnya ya. Kalau untung-untungan boleh nggak berbisnis? Pokoknya coba aja tanpa perencanaan, boleh nggak berbisnis? Dalam konteks ekonomi Islam. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Apa yang menyebabkan bisnis baru bisa gagal? Ini macam-macam ya. Sebabnya macam-macam. Pengetahuan tentang pasar tidak memadai, nggak ngerti pasar itu seperti apa. Ya. Tahu nggak? Harga pasar itu siapa yang menentukan? Harga pasar yang menentukan siapa? Harga barang misalnya di pasaran itu yang nentuin siapa? Pemerintah. Iya, kalau pas operasi pasar. Kalau pas enggak, tergantung pemberitaan, tergantung konsumen. Sekarang yang paling pasti aja tergantung harga BBM. Pokoknya lihat aja selama ini ya, kalau BBM tuh naik, harga pada naik semua. Tapi itu bukan jawaban yang sebenarnya. Itu tuh realita aja. Tapi kenyataannya yang menentukan harga pasar itu siapa? Yang menentukan harga pasar adalah peredaran uang. Iya. Kalau semakin banyak uang yang beredar, nah kayak gitu ya. Kinerja produknya salah, bisa jadi. Terus usaha pemasaran penjualan tidak efektif. Orang sudah pakai medsos dan sebagainya, dia masih tempel-tempel di mana-mana. Di pinggir jalan masih kasih brosur-brosur gitu ya. Itu ya pasti akan ya mengurangi tingkat keberhasilan lah. Jadi hari gini harusnya ketika kita berbisnis itu gunakan segala sesuatu apapun yang halal dan baik. Tapi syaratnya ada pasti, SKB ya. Syarat dan ketentuan berlaku ketika kita melakukan sesuatu ya. Tekanan pesaing yang tidak disadari, nah ini bisa jadi ya. Ini lagi rame nih dulu ya, batu akik.
Wah, rame banget. Ada yang sampai besar-besar batunya. Ya. Mahal-mahal ya. Oke. Sekarang apa kabar? Tanaman hias sekarang. Ya, sudah nggak booming lagi. Kemarin booming, apa itu? Janda bolong. Janda bolong di kampung-kampung banyak. Nah, ada 1-2 orang yang memviralkan dan sebagainya jadi mahal. Ya, terus apa lagi? Banyak ya. Dan itu semua bisa dikondisikan. Batu akik siapa yang tahu? Saya bawa batu misalnya, duduk aja pinggir depan situ. Saya suruh beberapa mahasiswa, tolong kalian nggak usah apa, duduk aja. Karena masyarakat kita tuh biasa kayak gitu, ketika lihat sesuatu yang rame-rame gitu ya, mesti mampir. Ya, itu semuanya bisa dikondisikan, dibentuk. Ada orang yang berbisnis tapi dengan cara membuat pasar. Ada yang ikut pasar yang ada, ya. Pasarnya begini, sudah dia ikut, terjun juga ke situ. Ada yang bikin pasar sendiri, misalnya musim layang-layang. Ya, dia bikin duluan. Bikin layang-layangnya dulu, benangnya benang biasa. Nanti dia buat benangnya benang gelasan. Yang biasa ini diputusin semua. Ya. Akhirnya orang pada beli benang gelas. Yang biasa main layang-layang, ngerti ya? Nah, seperti itu. Bisa dibentuk pasar itu. Yang dulu rame sekarang sudah nggak ada lagi, makanya jangan terlalu ini ya, sama bisnis digital, terutama yang menggunakan semuanya digital, termasuk hari ini yang lain-lain, tabungan dan sebagainya. Ya. Viral dulu ada sebuah objek namanya NFT, masih ingat? Fotonya sih siapa namanya lupa. Ghazali. Ya, selama berapa tahun berfoto ya kan? Itu dibeli sampai berapa miliar ya kan? Sekarang apa kabar foto itu? Bagi si pembelinya itu apa manfaatnya? Tidak ada. Tidak ada. Kripto sekarang apa kabarnya? Ada yang main ini nggak? Nggak ada ya? Yang sekian 0,00 sekiannya itu harganya selevel dengan sekian kayak gitu ya. Kalau orang IT ngerti, itu sistemnya direset aja, habis semua uang kita. Saya pernah dulu di bank itu kebetulan tempat gaji. Ya. Saya mau ngambil uang, karena ada keperluan, ada acara di kampung, pengen ambil uang. Nggak banyak ngambilnya, karena uangnya juga sedikit. Ya. Mau ngambil, narik uang 15 juta, itu dulu. Ya. Sekarang udah nggak nyampe lagi, karena sudah diambil ya. Datang ke bank tempat gaji itu. Datang ngantri, karena harus ke teller kan. Nah, ngantri, kebetulan ketemu sama kawan, ngobrol dulu. Saya ini sambil memperhatikan di teller itu. Ada orang ngantar uang satu. Jadi jangan juga kita bersangka negatif dengan orang ya. Datang ke bank kita ngantri itu, dia pakai sendal jepit, celana pendek, kaosnya segini aja, bawa kantong kresek, begitu ditaruh, gitu, isinya merah semua. Ada yang bawa kardus, nggak kelihatan inilah seperti orang sugih gitu. Ya, saya memperhatikan ada orang bawa uang segini banyaknya nih, segini ya, kalau ditaruh di atas meja segini tingginya, warna biru. Kalau uang warna biru ditumpukin segini, kira-kira uangnya berapa tuh? Itu bukan hanya satu tumpuk, ada dua. Itu baru satu yang saya lihat, ada beberapa lagi yang lain. Kira-kira lebih dari 15 juta. Itu mungkin 50-an apa 100-an itu mungkin ada, juta. Sampai giliran saya. Begitu saya maju ke teller mau narik uang. Uangnya habis katanya. Nggak usah saya sebut lah banknya ya. BUMN. Bank BUMN. Banyak ya. Masa nggak bisa, saya bilang, ambil di ATM aja katanya. Lah, ambil di ATM itu maksimal 1.500.000. Dan kita dibatasi jumlah pengambilan itu. Ya, nggak bisa. Ya udah, saya bilang itu kalau nggak bisa. Nah, duduk lagi saya. Ya, menemui kawan saya ini mau ke CS, masih ngantri juga, ngobrol. Dari belakang
dari ruangan belakangnya itu, ruang bank itu, ada petugas bawa duit segini ke kasir, ke teller gitu. Yang tellernya ini lihat saya masih di situ lihat, nggak dipanggil saya. Harusnya kan, Pak ini uangnya sudah ada, silakan sini gitu kan. Nggak ada. Gimana nih? Saya nggak tahu ya, tapi kalian harusnya tahu berapa uang yang disimpan oleh bank, nilainya berapa persen yang diedarkan. Tahu berapa? Maksimal berapa? Nggak tahu Pak, kami bukan perbankan. Iya betul. Berapa persen? Pernah dengar nggak berapa persen? Setahu saya tuh nggak sampai 10% dari uang yang dikeluarkan sama yang diolah lah bahasanya dalam satu hari itu. Kalau orang berdagang itu kan namanya omset ya. Omset itu modal sama keuntungan jadi satu. Itu dalam sehari berapa omset? Nggak sampai 10% yang disebar. Sisanya itu disimpan. Nah, hari gini masalahnya kita semua itu mengandalkan sistem. Ya, di video-video tuh rame. Ada orang datang ke bank memprotes, menyampaikan keluhan karena saldonya berkurang. Nah, di bank ada tulisannya di situ. Silakan periksa kalau terjadi perbedaan yang berlaku yang ada di bank. Jadi kita tuh menyerahkan sebetulnya. Ya, harusnya uangnya diputar. Seperti itu ya. Daripada hilang, Pak, kebayang. Servernya mati, tiba-tiba mati, uang kita yang sekian miliar, itu nggak bisa diapa-apain. Ya. Pernah lihat uang 1 miliar? Sama dong. Saya pegang uang paling banyak seingat saya, itu pun bukan uang saya. Uang pendaftaran mahasiswa. Karena dulu kami nggak pakai di sebelah ya, nggak pakai bank, jadi bayarnya cash. Paling besar nilainya yang pernah saya pegang itu kalau nggak salah 350 juta. Itu aja yang saya pegang pernah. Ya, habis itu nggak ada lagi, nggak pernah lagi pegang. Itu pun uang orang. Nah, kembali ya, tekanan pesaing yang tidak disadari. Ya, ada pesaing itu yang kadang-kadang menyimpan strategi. Ya, dalam bisnis itu ada strateginya. Ya, ada kata-kata kunci tertentu yang tidak dibuka, nunggu dulu. Ya. Mirip-mirip kayak ide dan gagasan dari calon-calon presiden dan wakil presiden. Ya, itu nggak akan dibuka semuanya. Ya, karena apa? Karena bisa dilihat orang. Sama aja dalam bisnis juga gitu ya. Ada yang dirahasiakan, bahkan dalam konteks tertentu itu dipatenkan. Dipatenkan ya, paten bahasa Indonesia, lain paten bahasa Jawa. Kalau dipateni, nah itu lain. Jadi ada yang disimpan. Strategi-strategi itu ada yang nggak dikeluarin semua. Nah itu kadang-kadang bisa menjadikan tekanan ya. Kemudian produk terlalu cepat usang. Nilai usability-nya itu pendek umurnya. Ya. Baru berapa kali pakai udah rusak, orang nggak akan lagi melirik yang seperti itu ya. Tapi dalam konteks bisnis orang juga punya strategi lain ya. Contohnya printer. Orang bikin printer. Dia asli yang ideal pertama kali dulu bikin printer itu kalau habis tintanya dia ganti cartridge. Ya. Ganti cartridge. Nah, cuman sama orang Indonesia sama kita ini diakalin. Disuntik, habis itu dikasih impuls. Ya, akhirnya mereka mau nggak mau ngikut juga. Ya, sekarang keluarkan printer udah sama impuls, tinggal isi ulang, mau nggak mau.
Tapi isi ulangnya itu yang jadi mahal sekarang. Ya, kayak gitu memang strategi kayak gitu. Ya. Jadi spare partnya itu yang dibikin mahal. Kasih barang harganya murah. Printer berapa? Ada yang kurang dari 1 juta sekarang, 750-an ada. Tapi kalau cartridge-nya rusak, hampir 100% harganya, hampir. Ya nggak sampai. Misalnya printer tuh harganya 700-an, paling nggak 400-450 harga cartridge-nya. Itu strategi. Ya, seperti itu ya. Nah, waktu memulai usahanya nggak pas. Iya. Kalau jualan jas hujan, saat panas kayak gini, siapa yang beli? Ya? Kapitalisasi yang memadai, duitnya kurang. Modalnya, maksudnya gitu ya. Nah, perlu ada menjawab pertanyaan dulu ya. Yaitu 4 pertanyaan itu. Apa yang dilakukan untuk mengimplementasi gagasan usaha baru nih, produk ini? Yang dilaksanakan itu apa supaya nanti bisa jalan, bisa laku apa, bisa dijual nggak barangnya itu, produknya, produk atau jasa ya, berapa biayanya nih, biaya memproduksinya berapa, biaya untuk menjualnya berapa ya. Ponsel aja nggak usah jauh-jauh ya, tapi ini tergantung selera memang ya, yang namanya brand itu tergantung. Ada yang hobinya yang kelasnya kelas atas, belinya Samsung, iPhone nggak usah diomongin lah ya. Nah, kan beda kelasnya itu, ya. Terus di bawah dari Samsung apa? Kalau kayak saya ini levelnya N yang bawah nih. Ini mungkin menengah ke bawah kalau yang ini. Ya. Kalau yang punya kalian mungkin menengah ke atas ya. Amin ya. Buat apa? Buat apa? HP canggih buat apa? Nah, main game. Main game bisa menghasilkan sesuatu nggak? Harus gitu mikirnya orang ekonomi ya. Orang ekonomi mikirnya harus kayak gitu. Apapun yang dilakukan tuh harus bisa menghasilkan sesuatu. Minimal menghasilkan pahala. Berangkat dari rumah sudah nawaitu lillahi ta'ala, ya kan? Atau yang lain-lain ya. Bismillah tawakkaltu 'alallah dan sebagainya. Niatnya nuntut ilmu ya. Selama di perjalanan sampai kembali jadi pahala. Nggak jadi duit jadi pahala. Tapi kalau kosong aja ketika berangkat, jadi apa kira-kira? Jadi jadian. Nah, seperti itu ya. Bisa nggak produk itu mendatangkan laba? Itu perlu dijawab ketika memulai bisnis baru. Nah, setidaknya ada 3 ini yang perlu diperhatikan ketika merencanakan bisnis. Ada target yang ingin dicapai. Terus kita perlu memanajemen waktu, tadi berkaitan dengan ketepatan waktu untuk memulai dan sebagainya, lalu merencanakan keberhasilan. Ini berkaitan juga dengan alat yang digunakan, sistemnya, cara promosi, cara memasarkan, dan sebagainya. Cara melayani konsumen bagaimana, itu masuk ke kategori sini, merencanakan keberhasilan. Termasuk juga modalnya. Pengen berhasil tapi modalnya nggak ada. Pengen mendapatkan dia tapi dia main terus, mana bisa. Omong, katakan ya, maukah engkau menjadi istriku, langsung aja gitu. Jangan jadi pacar ya. Kalau nggak diomongin mana tahu ya. Usaha kalau nggak dimulai ya nggak bisa, mau berhasil apanya ya. Nah kalau bisa mulai sekarang nih ya, HP kalian itu tadi yang menengah ke atas itu ya, digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Bisa ya? Sudah ada yang menghasilkan, yang menggunakan perangkat HP-nya? Buat jualan online misalnya ya dipakai untuk memfasilitasi kegiatan bisnis. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, gas. Nggak ada gas.
Gas. Proses bisnis. Ya, singkat aja. Kumpulan aktivitas pekerjaan terstruktur, saling berkaitan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan tertentu juga. Ya, seperti itu ya. Nah, perlu digarisbawahi juga yang tadi ya, yang saling berkaitan, terstruktur tadi juga terukur. Harus ada ukurannya. Jadi kalau bahasa ininya ya, ketika membuat perencanaan itu harus ada targetnya berapa misalnya. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan penjualan itu harus ada targetnya. Maka ada sales itu yang kalau dia nggak memenuhi kadang-kadang dirumahkan. Misalnya nyari nasabah, biasanya kalau di bank ya, kalau dapat pekerjaan baru suruh nyari nasabah dulu misalnya. Nah, seperti itu. Yaitu ada targetnya, itu harus terukur, bukan hanya terstruktur. Jadi caranya ada, tapi hasil yang diinginkan juga ada. Ya, sama kayak kalian ketika kuliah ini. Targetnya lulus mau berapa tahun, dengan IPK berapa, seperti itu ya. Kemudian setelah itu mau ngapain lagi, itu harus ada perencanaan. Mau lulus berapa tahun? 3,5. IPK 4,1. 4,1. Jangan asal lulus. Itu target minimal. Jadi kalau ibarat ngasih ambang itu ada ambang atas, ada ambang bawah. Kita tuh nyusunnya juga yang terukurnya itu harus memang bisa kita ukur dan kemampuan kita bisa menilai sendiri kan. Nah, apalagi kampus ini kan sifatnya akuntabel, bisa kelihatan kan. Cara penilaian kan sudah jelas 30, 40 sudah jelas. Kita bisa ngukur tuh. Kalau dikasih tugas jumlahnya sekian, kira-kira aja setiap tugas itu kira-kira dapat berapa nilainya. Kita bisa ngukur diri kita sendiri, namanya kalau di akreditasi itu evaluasi diri. Kita menilai diri kita sendiri, namanya evaluasi diri. Itu kalau diakreditasi. Nah, jadi kita tuh sama. Nilai diri kita berapa. Ini cara ngitungnya begini, ada sudah. Gitu ya. Sama dengan di bisnis begitu juga, ya. Dan proses itu ada urutannya. Kalau urutannya dibolak-balik, nanti nggak bisa menyelesaikan. Tidak tercapai apa yang dituju, yang diinginkan. Ya. Bahkan proses bisnis itu bisa lintas unit, lintas departemen, ya, lintas data. Lintas data itu data penjualan itu bisa dipakai di bagian inventory di gudang. Bisa dipakai juga di keuangan. Seperti itu, lintas semuanya ya. Jadi proses bisnis itu ada urutan. Ya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Kalau di komputer, urutan-urutan itu untuk menyelesaikan masalah disebutnya algoritma. Yang kalau dibolak-balik nggak selesai. Saya tanya, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Pertama, gimana? Buka pintu kulkasnya. Yang kedua, masukkan gajahnya. Yang ketiga, tutup pintu kulkasnya. Sudah selesai. Dibolak-balik bisa nggak? Masukin dulu, baru dibuka, baru tutup. Bisa. Tapi kan gajahnya besar, Pak. Saya juga nggak ngomong kalau kulkas kecil. Hanya urutannya saja. Seperti itu. Kita tes ini ya, kemampuan ininya dulu ya. Kemampuan logika. Saya jelasin dulu, nanti tulis. Ceritanya kita di pinggir sungai. Lanting, tahu lanting? Oh. Yang ada kotak tempat jamban. Lanting, batang. Oke. Kita di situ. Artinya airnya banyak. Ini analisis ya, karena nanti tugas itu berkaitan dengan analisis. Lewat berapa sih hari ini? Jam 2 ini ya? Lewat 10 ya? Oke. Masih lama. Kita di pinggir
sungai, di lanting, airnya banyak. Ya, artinya kita bisa ngambil dan buang sesuka kita. Perhatikan ya. Ini kita mau mendapatkan sesuatu, karena ada tujuan, ada proses. Ya, ini untuk mempermudah paham aja. Saya punya 2 buah ember. Embernya kita labeli ember A dan ember B. Ember A itu ukurannya 5 liter. Nggak ada tulisannya di situ yang garis-garis itu nggak ada. Ya ember biasa lah. Ya. Ukurannya 5 liter, yang satunya 3 liter. Ya. Saya pengen ngambil air 1 liter. Caranya gimana? Saya gambarin dulu lah. Ada ember, karena ya, 5 liter, yang satunya, ember B, 3 liter. Saya mau dapat air 1 liter. Ada cara. Kalau bisnis juga ada cara. Bingung yang orang lain, nggak ada cara. Tunggu aja. Oke ya, airnya boleh dibuang, boleh diambil sepenuh-penuhnya. Kalau ngambil kita kan nggak bisa, tadi yang terhubung. Jadi kalau ngambil air 5 liter, ambil 5 liter satu isi penuh. Kalau dituangkan, tergantung tuangkannya seberapa. Dituangkan RP, maka harusnya dituangkan satu. Jadi nuangkannya mungkin harus penuh atau sampai kitanya aja. Nih, maksudnya di sini ambil isi penuh, tuangkan ke sini, berarti di sini ada 3. Kalau 3, sini bisa 2 dan 1. Kalau nggak perlu buang. Bisa dipindah, kalau dipindah setengah aja nggak? Caranya gimana supaya dapat air? Kalau ngambil air 8 liter, kamu sudah tahu diisi penuh ember A dan ember B besar. Dapat yang 5 liter, tapi isi aja ini nggak isi. Ya, atau sebaliknya sudah dapat, kalau tidak isi sudah dapat. Boleh. Yang dibuang apanya? Airnya apa embernya? Kalau embernya sampai dibuang, nggak dapat apa-apa. Paham ya? Ini alatnya. Dalam bisnis kita punya alat banyak. HP-nya dibuang, mau promosi pakai apa? Mau mulut ke mulut? Nyium orang gitu maksudnya. Gimana nih? Dapat? Apanya dulu yang diisi? Tinggal gampang. Satu-satu, karena dia urutan ya. Nanti kalau urutan ini berapa kali nggak dapat. Apa dulu yang diisi? Jadi kayak gini sih ngomongnya supaya mudah aja. Ini penuh ember B gitu. Ya Pak. Tapi ember B ada 3 liter, A 2 liter, 0. Oke, terus yang A pindahkan isi ember B ke ember A. Itu yang ini ya. Nah, sekarang posisinya di B berapa? Ya. Kalau bahasa ini kan ember B isinya 0, ember A ya. Yang mana isi? Isi penuh ember B. Isi penuh harus. Isi penuh ember B. Sekarang posisinya ember B berapa? 3. Nah, ember A 3. Terus isi sebelum isi penuh ember A. Oke, tadi 3. Sekarang posisinya di A. A B masih kan ember jangan ember kita buat
Di bawah sama lagi. Di pulau buang isi ember. Yang banyak pakai itu kan. Yang penting dapat satu liter. Nah, sekarang empatnya posisinya tadi di B ada satu ya. Di A sekarang kan terus di ember B kamu isi ember B ya ditinggal atur. Bedakan isi S B terus biar lagi B berapa jumlahnya? Jadi sudah cukup? Dapat? Dapat kalau digabungin sini lagi kita dapat keluar gayung. Ya keluar. Kalau yang itu kalau di urutannya dibolak-balik bisa dapat? Mungkin bisa, tapi lama. Nah, sama dengan strategi bisnis. Kalau salah, dapat untung. Tapi lambat dapatnya. Orang sudah untungnya banyak, kita baru aja dapat. Habis itu, trennya berubah. Jadi kalau salah caranya tadi ya, yang sebab kegagalan tadi itu salah satunya apa? Karena dalam proses bisnisnya ada yang keliru, ada yang salah, ada yang tertinggal mungkin. Jadi penting bahwa di situ ada aktivitas pekerjaan terstruktur, saling berkaitan, seperti itu ya, dan terukur. Kalau stop hanya di 1 dan 5, itu masih 6 tadi. Nah, logikanya dipakai itu. Paham ya? Mau lagi? Mikir lagi. Pusing. Loh gimana? Nanti ngurus bisnis gimana kalau pusing? Ada asisten. Asistennya juga ngomong gitu, pusing juga kan. Ada seorang pemuda di pinggir sungai. Dia ingin menyeberang dari sisi A ke sisi B. Pemuda ini bawa 3 bawaan. Ya. Bawaan yang pertama anak kambing, bawaan yang kedua sayur, bawaan yang ketiga serigala. Pengen nyebrang dari sisi A ke sisi B. Ada perahu di situ satu. Perahunya ini hanya bisa dimuati 1 orang pemuda itu dan 1 bawaan. 1 bawaan aja. Bisanya, nggak bisa dibawa 3-tiganya. Nyebrang ke sisi B. Ada pemuda bersama bawaannya tadi anak kambing, sayur, dan serigala. Pengen nyebrang ke sebelah. Kalau hanya sampai di situ ceritanya gampang. Ya. Bawa 1 dulu, antar ke sana ya kan? Balik lagi, ambil lagi 1, antar, balik lagi ya kan? Beres. Masalahnya ini kursi bisa turun sendiri. Nah. Yang jadi masalah, yang kalau ditinggal tadi ya, kalau sayur ditinggal sama anak kambing, sayurnya dimakan anak kambing. Ini tantangannya. Kalau kayak tadi nggak ada tantangan. Ya, kalau anak kambing ditinggal bersama serigala, anak kambing dimakan serigala. Gimana cara nyebranginnya? Gak mungkin anak kambingnya suruh nyebrang kan? Tinggalkan dulu serigala sama sayur, seberang, sana. Oke, habis itu balik lagi, dua-duanya dibawa, bolak-balik yang kayak gitu-gitu aja sampai selesai. Boleh bolak-balik dibawa lagi bisa, yang penting selesai. Dah ya. Itu
buat ini aja. Buat dipikirkan nanti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menyelesaikan sesuatu itu harus ada proses, harus ada caranya, harus ada alat yang digunakan. Begitu juga ketika terjun ke dunia bisnis. Ya. Nah, pengembangan proses bisnis itu dimulai dari yang paling bawah. Ya. Saya mau nyusun ke atas kayak gitu kurang begitu ini ya. Terlalu enak dibaca maksud saya. Jadi biar gini kita lihat. Yang pertama, mendokumentasikan proses yang ada. Pertama ya. Nanti itu akan berulang, iterasi, terjadi iterasi ya. Kemudian ukurannya harus tetap. Terus ikuti proses yang ada, terus diukur ya. Performance-nya, kinerjanya dari yang kita proses ini diukur. Selanjutnya diidentifikasi dan diimplementasikan improvisasinya. Ini dikembangkan lagi dengan apa kayak gitu. Selesai sampai di sini, mana kursornya? Ini. Balik lagi ke bawah sini. Gitu. Kalau mau mengembangkan bisnis. Jadi proses pengembangannya seperti itu. Kalau bahasa kita dokumentasi itu dicatat. Kemarin ini begini gitu. Jadi kita itu belajarnya dari masa lalu seperti AI. Ya. Kebiasaannya seperti ini begini. Dia belajar dari masa lalu. Seperti itu. Yang kemarin gimana, kita harus tingkatkan, tambahin ini, kinerjanya kapan, targetnya apa, dan sebagainya. Terus dilakukan peningkatan sedikit demi sedikit. Kayak gitu ya. Prosesnya itu akan berputar terus. Nah ini komponennya, nggak usah terlalu banyak ya. Ada deskripsi bisnis, kemudian strategi pemasaran, analisis pesaing. Pesaing perlu dianalisis. Kalau konten kita, objek kita itu, atau produk kita itu sama. Atau sekelompok gitu ya. Yang hanya varian yang berbeda misalnya, tapi sebenarnya sama. Nah itu perlu dilihat ya. Kemudian desain dan pengembangan. Lalu merencanakan operasional dan manajemen. Mengelolanya gimana. Kemudian pembiayaan. Lalu kesimpulan dari usaha kita gimana? Itu komponennya. Dan ini juga berulang ya. Pembiayaan itu bisa nanti ditingkatkan dan seterusnya. Ya. Kapitalnya itu dinaikkan. Jadi sama orang berusaha, berbisnis itu dengan orang berjudi mirip. Orang berjudi itu ketika dia dapat, dia akan tingkatkan. Dapat ditingkatkan. Hanya bedanya kalau konsep orang berjudi itu mirip dengan prinsip ekonomi saya lihat. Mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, menghasilkan yang sebesar-besarnya. Mirip tapi nggak sama. Ya. Lanjut ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada yang mau jawab yang tadi? E-bisnis, electronic business. Samakah dengan bisnis digital? Nggak tahu. Ya. Tadi ya, konteks yang dimaksud di awal, bisnis itu secara umum urusan. Ya. E-bisnis artinya semua urusan yang dilaksanakan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Berkaitan dengan penggunaan teknologi. Itu yang dimaksud dengan e-bisnis. Apapun itu, walaupun itu tidak menghasilkan uang. Contohnya yang tidak menghasilkan uang itu apa? Kalau misalnya nyusun KPP, itu bisnis, ya, menghasilkan uang nggak? Kampusnya yang dapat uang, iya. Tapi dalam proses kita mengisi KPP, mencetak, kemudian konsultasi bisa online ya. Konsultasinya online itu kan nggak menghasilkan uang. Tapi kita menghasilkan sesuatu, ya apa? Misalnya apa? Persetujuan
KPP, KPP-nya itu sendiri yang sudah disetujui dan seperti itu. Itu bisnis dan dikelola secara elektronik, secara digital. Adik saya dulu jurusan syariah di sini, ya kalau nyusun KPP itu pakai kertas ada 4 lembar. Itu dikasih dari akademik. Dikasih dari akademik, diketik pakai mesin ketik. Ya. Kertasnya itu seperti kertas NCR yang sudah ada karbonnya itu. Ya, seperti kertas nota yang berlapis 4 sampai 5 tuh. Model kayak gitu. Ya, sekarang nggak perlu, ya. Konsultasi nggak perlu ketemu langsung sama dosennya, lewat sistem aja sudah bisa, ya. Itu masuk kategori elektronik bisnis. Ya. Jadi intinya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Jelas. Ya, dari mana meningkatnya? Nih, dari mana meningkatnya penyusunan KPP itu? Ya, keuntungan bisa meningkat itu dari mana? Kalau nyusun KPP dibandingkan antara yang manual dulu dengan yang sekarang pakai sistem. Keuntungan meningkat itu dari mana? Ngelihatnya. Ini analisisnya. Dari mana kita bisa melihat itu? Bahwa itu akan menguntungkan. Ya. Satu aja saya buka, yaitu dari sisi penggunaan kertas. Kalau dulu Mikuanya menyediakan kertas NCR tuh harus nyetak itu, biayanya berapa? Itu kalau dikonsultasikan yang sudah diisi, ternyata ada yang dicoret, minta lagi. Ya. Hari ini, sekarang ngisi KPP, kalau nggak disetujui, dosennya tinggal menghapus. Cetakannya hanya ada pada saat terakhir minta tanda tangan. Dari situ dapat keuntungan, yaitu apa? Penghematan biaya kertas. Jadi keuntungannya di situ. Bukan keuntungan dalam arti ada sesuatu yang masuk gitu ya. Jadi selama ini itu kita salah ya melihat itu. Kita melihat sesuatu yang mendatangkan keuntungan itu adalah yang nampak kita lihat. Ya. Rezeki itu kita lihatnya sebagai uang aja. Padahal sehat rezeki. Cuman kita nggak sadar. Yang ada di dalam mindset kita itu, yang namanya rezeki itu kita dapat uang. Atau ditraktir kawan. Itu rezeki. Padahal uang kita tidak tergunakan, itu bagian dari rezeki. Dalam konteks materi ya. Kalau yang materi misalnya perasaan, senang. Nggak ada sedih, nggak ada rasa takut misalnya. Wali itu kalau sampai ke situ, ya kan? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali-wali Allah itu tidak ada dalam hati mereka perasaan sedih dan la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, nggak ada rasa sedih. Wali Allah dapat harta biasa aja, nggak ada harta biasa aja, sama dalam pandangannya. Seperti itu ya. Kalimat kuncinya dalam elektronik bisnis itu adalah memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Itu kata kuncinya. Karena internet itu 24 jam, hidup terus. Kecuali nanti dekat kiamat. Ya, kan sudah saya sampaikan kan? Kata Einstein, nanti perang dunia ketiga katanya pakai senjata paling canggih. Tapi perang dunia keempat itu sudah nggak pakai, senjatanya senjata manual. Ya, karena lebih efisien kalau pakai internet, lebih efektif. Ya, dia menggunakan hyperlink, jadi nggak perlu diketik alamatnya, tinggal klik aja dari Google aja kita bisa ke mana-mana. Ya, mau yang positif, mau yang negatif ada semua. Tinggal kita aja. Sifatnya juga interaktif. Ya, lalu tidak ada sensor. Nah ini dalam tanda kutip tapi ya. Sekarang udah banyak disensor. Saya baca berita tadi pagi atau malam tadi. Ada 2,3 juta konten pornografi yang diblokir oleh pemerintah.
itu pun masih bisa diakses, yang diblokir. Ya, masih bisa. Tidak ada batasan, tidak terbatas. Kita mau kemana saja bisa. Belahan dunia mana bisa, kecuali dunia gaib kita nggak bisa akses. Ya, nggak tahu kita. Kecuali mereka punya koneksi internet yang tersambung ke kita, mungkin kita bisa. Karena kata Ustadz siapa yang ruqyah itu? Ustadz Faizar. Ya kehidupan alam jin sama dengan kita. Tapi kita nggak tahu ya gimana. Tidak perlu lisensi dalam tanda kutip ya. Ada yang perlu lisensi, ada yang tidak. Tapi secara umum akses internet itu secara umum tidak perlu lisensi. Connect aja, kita cari aja apa ada. Ya, ada bagian tertentu saja yang misalnya harus bayar misalnya gitu ya. Seperti mengakses jurnal, artikel jurnal ya. Itu ada yang open access, ada yang close access. Kalau close access kita harus berlangganan, bayar. Nah, karena nanti nyusun ini ya, nyusun skripsi, kalau bisa sebaiknya dan seharusnya itu menggunakan referensi dari artikel jurnal. Karena itu yang terbaru. Kalau menggunakan buku, textbook, ya, kita tahunya di perpus. Kita nggak tahu ada revisinya, kita nggak tahu, kecuali direvisi di perpusana. Ya. Jadi kalau nulis nanti, termasuk bikin artikel kayak yang lain, semuanya rujukannya kalau bisa ke jurnal, artikel jurnal. Baik itu yang nasional maupun internasional, yang terindeks atau terakreditasi ataupun yang enggak. Ya. Seperti itu. Bagus lagi tulisan dosennya dikutip. Itu akan meningkatkan akreditasi. Akreditasi jurnalnya. Di sini jurnal banyak nih, ada Huma Jurnal di situ kan. Nah, dosennya nulis di situ misalnya, kita ngutip, kutipan kita tuh akan masuk ke beliau itu 1, 2, 3 kutipan. Itu ke orang yang bersangkutan nilainya naik, ke jurnalnya naik, ke lembaga yang menerbitkan naik, kayak gitu, sampai kepada kampusnya. Misalnya yang menerbitkan itu adalah LP2M misalnya, LP2M-nya naik. Kampusnya secara tidak langsung juga akan ikut naik. Nah, di SINTA namanya ya, Sign of Index itu ada kelasnya, levelnya. Nah, kampus ini urutan keberapa? Dari sisi apa? Dari sisi publikasi. Nah, seperti itu. Itu penting ya. Dicari aja di Google Scholar, itu banyak tentang ekonomi. Bisnis digital ini termasuk yang masih sedikit. Kalau yang lain-lain dari sisi ekonomi syariah itu banyak. Syariah compliance dan sebagainya itu masih sudah banyak. Ya, tapi dalam konteks ekonomi digital itu masih sedikit. Bedanya e-bisnis dan e-commerce. Ya. E-bisnis ini sebutan yang paling umum. E-commerce itu termasuk dalam kategori e-bisnis. Nah, seperti itulah gambarannya. Kalau e-commerce hanya sisi perdagangan aja. Ya, kalau yang dimaksud dengan e-bisnis macam-macam. Ya, bukan hanya berdagang. E-commerce titik beratnya pada transaksi keuangan. E-bisnis bukan sebagai hal yang utama untuk transaksi keuangan, tapi lebih kepada prosesnya kalau di e-bisnis. Ya. Kalau e-bisnis itu juga meliputi apa? Semuanya, marketing, mendesain, evaluasi layanan konsumen, ERP, ya, Enterprise Resource Planning, dan lain-lain itu pakai sistem terintegrasi semuanya. Jadi e-commerce itu adalah bagian kecil dari e-bisnis. Intinya seperti itu. Bagian kecilnya saja. Ya, kali nanti ada yang membedakan e-commerce beda sama e-bisnis. Memang iya beda. Beda secara spesifik. Isi dari e-commerce itu spesifik dari e-bisnis. Tapi dia bagian daripada e-bisnis, gitu ya. Nah, model-model e-bisnis itu macam-macam ya. Secara umumnya adalah B2B dan B2C. Kenapa nggak ada A-nya, Pak? Ya, ini istilah ya. Ada business to business, ada business to consumer. Ada antar lembaga ya, ada lembaga dengan pengguna secara langsung. Itu secara umum ya. B2B dan B2C. Habis itu ada lagi customer to
Consumer to business. Bisa contohin nggak? Kalau business to business, ini hubungan antara dua lembaga langsung. Kalau business to consumer, ya seperti orang jualan. Ya, saya jualan yang punya toko sama orang yang beli. Kalau orang yang beli sama orang yang jual, misalnya menyediakan produk kepada orang yang menjual. Sampai di situ gitu ya. Lalu ada C2C. Consumer to consumer, ya sesama aja, nggak pakai nggak pakai perantara, bahasanya kayak gitu. Ya. Lalu ada B2G, business to government, dengan pemerintahan, lembaga bisnis dengan pemerintahan. Lalu ada pemerintahan, government to consumer, dengan masyarakat, kita sebutnya kayak gitu. Contohnya apa? Model e-bisnis yang seperti itu. Misalnya layanan lapor.id, kemudian Samsat itu masuk, dia ke customer langsung. Nah, seperti itu. Government to government, ini antar pemerintah. Ya. Nah, pertanyaannya, e-commerce itu masuk dalam kategori mana? Misalnya yang warna pink, warna oranye, warna hijau. Warna pink ada kalau nggak salah ya? Ada nggak? Warna merah muda, yang huruf B. Ngerti nggak? Saya nyebut warna ini bukan partai, ini lain. Kalau yang warna oranye, tahu kan? Artis semua tuh. Ya. Itu masuk kategori mana dia? Marketplace itu masuk kategori mana? Ya tahu ini maksudnya. Hah? Analisis nanti ya. Analisis. Karena di dalamnya itu yang jualan itu bukan lembaganya. Yang jualan siapa? Yang beli siapa? C. Consumer, pengguna lah bahasa kita. Ya. Yang jualan kan pengguna juga. Ya nggak? Dia itu nggak jualan, walaupun sekarang sudah ada, misalnya kayak Bukalapak tuh ada Bukalapak Mall, ada Shopee Mall kan, dia punya barang sendiri kalau itu. Nah, dalam konteks awal itu, dia hanya sebagai marketplace. Marketplace kan tempat orang jualan. Ada orang jualan di situ, ada orang beli di situ, pasar. Konvensionalnya ya pasar besar, misalnya pasar dadakan nih, tiap malam apa sih? Malam Sabtu ya? Malam Sabtu. Nah, di situ ada penjual, ada pembeli. Ya. Itu hanya tempatnya aja. Nah, kayak gitu. Nah, hal yang sama kan terjadi pada marketplace. Ada penjual di situ, ada pembeli. Interaksinya kan mereka langsung. Hanya melewati sistemnya punya si yang punya marketplace. Dan supaya aman, pembayarannya melalui pihak ketiga. Kan kayak gitu, nggak langsung. Masuk di mana? Nggak tahu saya. Nah, contoh e-bisnis, email, ya kan, e-commerce, e-education, e-learning, ERP, enterprise resource planning system, e-government, e-banking, e-ticketing, e-news, ya berita elektronik sekarang. Kemudian ada e-health, apa itu contohnya? Halo dokter, siapa lagi? Banyak ya, berkaitan dengan kesehatan. DSS, Decision Support System, ada e-toll, ada e-money, ada Etle, elektronik, traffic, apa? Apa? Tilang elektronik ya. DLL, enggak, DLL itu lain-lain. Banyak lah ya yang kita. Aduh, ini kursinya kenapa sih? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kita gas.
Itu ada acara apa sih itu? Bazar ya? Yang di situ. Di sebelah aula. Oke, lihat bedanya antara digitalisasi sama digitisasi. Nah, kalau dia ngubah dari manual seperti kalian bikin rangkuman, itu namanya digitisasi, bukan digitalisasi. Di bahasa Indonesia ya. Digitisasi itu pengubahan teks, gambar, atau suara ke dalam bentuk digital. Nah itu. Atau mengubah data analog seperti citra, video, teks, dan sebagainya ke dalam bentuk digital. Bisa juga diartikan sebagai digitalisasi, digitisasi. Susah ya. Nyebutnya susah ya. Atau pendigitalan. Nah, kalau digitalisasinya sendiri adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Kalau kita pakai sistem digital namanya digitalisasi. Ya. Tapi dalam konteks yang kita bicarakan hari ini kita anggap sama. Daripada pusing ya kan. Nah, ada istilah transformasi digital. Ini adalah alih rupa aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tujuannya meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, menemukan peluang bisnis baru. Itu transformasi digital. Jadi mengalih rupa aktivitas yang selama ini manual menjadi digital. Kalau belanja, kita tetap datang ke pasar. Pasarnya di mana? Di jari. Pasarnya itu di jari. Datangnya itu gimana? Buka aplikasi itu datang ke pasar namanya. Ya, cari-cari sama aja kan? Buka toko yang lain kan gitu, sama aja dan kita jalan. Itu alih rupa namanya, transformasi. Nah, arah dari transformasi digital itu ada dua dari sisi dalam konteks perusahaan ya. Ada secara internal, ini untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja di dalam perusahaan sendiri. Kemudian, kalau dia tidak dipindah ke digital, akan ketinggalan nanti. Ya, dan tidak efektif itu sudah pasti karena kita sudah lihat perbandingannya. Kemudian yang eksternal, ya ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, lebih fokus pada target market. Yang terjadi hari ini di marketplace itu adalah yang eksternal. Ya, bayangkan kita nggak perlu datang ke pasar, pasarnya yang datang sama kita. Itu sudah perubahan luar biasa. Ya, walaupun dari sisi proses ya mirip-mirip seperti pasar biasa. Ada tawar-menawar nggak di dalam marketplace? Ada nggak? Ada. Nah, belum pernah ketemu ya? Belum pernah. Ada tuh yang ada tombol nego. Nego harga tuh ada. Itu yang saya lihat yang di ikonnya huruf B. Kalau yang warna oranye saya belum pernah ketemu yang nego. Di Bukalapak itu ada. Nyebut juga akhirnya. Di Facebook FJB ya. AFJB itu hanya bantuan aja untuk komunikasi awal ya. Setelah itu kan komunikasinya langsung ya kepada penjual. Tapi intinya seperti itu, semuanya berubah. Ya. Kalau mau jualan ditempel di situ, paling sering di tiang listrik apa? Sedot WC. Terus apa lagi? Yang paling sering potong rumput. Nah, apa lagi? Tukang urut. Bor. Nah, itu sudah tadi disebut. Apalagi yang banyak? Bawa BPKB, ada juga saya lihat ya. Ini enggak? Butuh dana cepat ya kan? Sering. Apa saja yang terdampak dari digitalisasi bisnis? Yang pertama dari sisi produksi, ya, keuangan sampai ke pelaporan, layanan sampai pemasaran. Masih ada lagi sebetulnya ya, distribusi di situ, termasuk ya. Kebayang hari ini ya, perusahaan sawit terutama ya, perusahaan sawit itu dia punya lahan, habis itu dia nanam, dia berpikir
dia kan perlu mengolah ya. Untuk mengolah itu perlu dibawa ke tempat lain. Dia bikin sendiri juga ekspedisinya. Habis itu dibawa ke sana pakai ekspedisi sendiri, berarti dia nggak perlu bayar. Ya, nggak kepake tuh yang lain-lain. Sampai di tempat sana dia olah, pabrik punya dia sendiri. Habis itu dikemas. Kemasannya itu dia bikin sendiri pabriknya, buat bikin kemasan sendiri. Bikin kardus, bikin plastik dan sebagainya dia bikin sendiri. Dikemas sendiri, habis itu dipasarkan lewat jaringannya sendiri juga. Ujung-ujungnya kita dapat apa? Ya, mungkin yang terjadi seperti di Rempang itu. Ya, jadi semuanya itu terdampak dengan digitalisasi bisnis. Nah, ada lagi digitalisasi bisnis, digitalisasi ya dalam sistem pembayaran. Dulu pakai uang tunai sama cek. Habis itu muncul kartu debit, ya, ATM. Habis itu kartu kredit, nyuruh orang utang ya kan. Terus lahirlah internet banking. Kemudian bergeser lagi jadi SMS banking. Lalu muncul mobile banking, ada dompet digital, apa aja contohnya? Oppo. Apalagi Dana, Oppo, apalagi OP, apalagi banyak. Ya, dompet digital. Terakhir di Indonesia terkenal dengan pakai QR. Jadi kalau mau nyumbang tinggal di scan aja. Habis itu kejadian kemarin ya di Jakarta yang kotak amal ditempelin sama QR palsu ya. Nah, risikonya dari digitalisasi semuanya itu ya, digitalisasi pokoknya ada shadow banking jadinya. Ini kalau dalam konteks keuangan seolah-olah ada bank. Padahal dia tidak termasuk kategori bank. Contohnya apa? Jadi kayak koperasi online dan sebagainya gitu ya. Seolah-olah tuh seperti jadi bank bayangan. Nah, kemudian impor nih dengan digitalisasi. Kita beli barang, harganya sudah murah-murah, dikirimnya dari mana? Dari luar negara. Dan itu tanpa melalui cukai. Nah, ini berbahaya. Apalagi kemarin sudah diinikan, saya lupa namanya siapa, ada tokoh ekonomi mengatakan pemerintah harus mewaspadai TikTok Shop. Karena apa? Barangnya langsung dari sana, nggak lewat pajak. Saya beli jam beberapa kali, harganya murah. Ya cepat mati biasa kalau murah ya kan. Tapi langsung dari sana, dari apa ya? Shenzhen apa namanya itu? Ya, dikirimnya dari sana. Wah, saya mikirnya gini, ini kalau lewat pajak harusnya kena nih, ada pemasukan buat negara, tapi nyatanya kan enggak. Nah gitu. Pasar keuangan jadi nggak stabil, karena apa? Karena susah ditebak nih uangnya yang beredar. Ya, kalau uang kertas yang beredar itu bisa dikontrol. Kalau transaksi keuangan nggak ada batasnya ini. Ya, narik uang secara fisik itu dibatasi. Ya, kayak di ATM tergantung level ini ya, tabungan ya. Ada ATM silver, ada gold, ada platinum dan sebagainya, itu kan beda-beda. Tapi untuk ukuran transaksi melalui mobile banking lebih besar nilainya. Bisa sampai 100 juta per hari. Nah, itu risiko semuanya ada ya, termasuk kemarin saya katakan AI itu bisa menghilangkan kesempatan bidang pekerjaan satu, ya kan? Nah, manfaatnya banyak ya, integrasi dokumen dan seterusnya, ketersediaan layanan karena adanya data, ya. Kemudian hemat biaya ada pasti, mencegah kesalahan manusia. Kalau nggak bisa mencegah, dia mengurangi. Pekerjaan jadi sistematis dan sesuai dengan prosedur, meningkatkan pertumbuhan bisnis. Ini kalau konteks tertentu ya, karena ada juga yang pakai bisnis digital malah dia nggak laku. Ya, karena nggak perlu didigitalkan gitu ya. Ada yang seperti itu. Nggak semuanya itu yang bermanfaat untuk didigitalisasi, itu nggak semuanya. Transaksi jadi lebih mudah dan efisien, pasarnya lebih luas dan lain-lain. Nggak usah dicatat semua. Ini
Ini saya ulang lagi, peran AI dalam bisnis kemarin. Udah tahu ya. Contoh yang paling dekat yang bisa kita lihat dari AI-nya di marketplace itu adalah rekomendasi produk. Terus dia ngasih tooltips atau suggestion istilahnya ketika kita ngetik nama produk tertentu pada saat pencarian muncul tuh. Ya, dia nyimpen semua yang kata yang pernah dimasukin orang. Nah, seperti itu intinya. Ini transformasi layanan, nonton, udah ya, sudah tahu. Ini saya yang terlalu kecil ya. Ini ada bank, Genius. Genius ini produk yang dikeluarkan oleh BTPN. Itu dia mengeluarkan satu tabungan bisa beberapa kartu. Ya, bahkan sampai 5 kartu. Jadi bisa di set tuh. Misalnya kartunya beda-beda warna. Kartu A ini di set limitnya. Limitnya misalnya 1 juta. Ini bisa dikasih buat anak. Jadi kalau sudah 1 juta habis. Padahal di tabungan aslinya misalnya ada 10 juta. Tapi karena di set kartu itu di set nilai nominal maksimalnya itu bisa membatasi. Terus dia punya kartu yang bisa digunakan seperti kartu kredit. Ya. Virtual Credit Card namanya, VCC. Ya, itu bisa dipakai buat transaksi secara internasional. Dia punya produk itu secara digital itu. Ya. BNI saya lihat ada juga VCC-nya, tapi berlaku hanya sekitar 1 minggu, habis itu hilang. Kita harus bikin lagi baru. Ini Gojek, ada tiket online, ya. Terus ada buku lagi sama, ya. Gramedia sekarang sudah mengeluarkan aplikasi yang kita arahnya nanti akan ke digitalisasi dia, bukunya itu dalam format digital dan kita bisa beli hanya per chapter. Jadi misalnya satu buku, misalnya ada beberapa bab, 5 bab misalnya ya, dia jualnya bisa per bab. Koper sama bab 3 aja, misalnya kita mau beli bab 3 aja misalnya, udah yang tampil itu doang. Udah bisa kayak gitu. Ya. Dan lebih menguntungkan sepertinya. Kenapa? Karena dia bisa menghemat kertas. Nggak perlu ya. Hemat kertas itu secara otomatis bisa mempertahankan zona hijau di muka bumi. Karena apa? Mengurangi produksi kertas itu berarti mengurangi penebangan pohon. Pohon pinus terutama yang buat kertas, buat tisu ya. Kemudian kamus, KBBI daring, udah pakai digital. Ya, sekarang rujukannya ke sini ya. Jangan lagi pakai buku. Kamus yang tebal itu nggak usah, karena nggak update itu. Ini update terus nih. Ya. Terus ada layanan lapor ID. Nah, ini masyarakat kalau pengen lapor, ini government to consumer tadi. Ya. Tiket pesawat. Kemudian yang terakhir ini pembayaran. Ya, kris. Mau nyawer orang, nih pakai Saweria. Nah, ya. Ada lagi satu apa? Traktir. Traktir ada juga. Udah digitalkan semua. Ada tuh traktir 3 tusuk sate katanya gitu ya kan? Pernah ketemu nggak? Belum pernah ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jangan lupa rangkuman ya. Tugas. Off the record ya, ini nggak ada dalam tayangan. Oke. Saya tutup dulu, bentar ya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi amal bagi kita semuanya ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.